Penjagaan untuk masuk ke Raudah sangat ketat. Jamaah satu kloter dihitung satu-satu dan dikasih tanda, dan jika tidak ada tanda-tanda yang dibawa akan ditolak ikut antri, walaupun dia itu adalah juga jamaah dari Indonesia. Ini salah satu contohnya, Anda bisa lihat orang yang ditolak ikut antri. Madinah adalah sebuah kota suci setelah Makkah, yang mana di sini terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Nabawi. Didirikan di atas sebuah tanah sebagian milik As'ad bin Zuhairiyah dan sebagian lagi ada dalam milik dari anak yatim bernama Sahal. Peletakan batu pertamanya langsung dilakukan oleh Nabi, selanjutnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali secara bergotong royong pada tahun pertama Hijriah. Bagi jemaah haji, Masjid Nabawi ini adalah merupakan tempat yang paling diinginkan untuk beribadah, terutama berkunjung ke makam Nabi, sholat arba'in, dan juga taman sorga atau raudah, di mana kalau kita sholat di sana berdoa dan insya Allah Tuhan mengabulkannya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang perjuangan masuk ke raudah selama musim haji. Dan sistemnya memang berbeda dengan hari-hari biasa, di mana masuk kalau hari biasa itu di pintu 3 atau pintu Babur Rahman, menunggu di sekat-sekat yang sudah disediakan di dalam masjid menuju ke raudah. Sedangkan selama musim haji, pengaturan dan antrian dimulai sejak dari pelataran di depan pintu 30. Ada 3 kali pemberhentian, 1 kali duduk berombongan di depan pintu masuk langsung ke raudah. Inilah suasana antrian kedua, di mana kami dari rombongan di Indonesia berdekatan dengan rombongan dari Bangladesh. Ini adalah jamaah dari Bangladesh, juga antri menunggu giliran. Ini adalah salah satu contoh dari antrian menuju ke raudah, di mana dalam satu kloter dikasih tanda dan masing-masing dihitung satu persatu. Ada kalanya orang yang nyalip di luar dari kloternya ingin masuk walaupun dia itu orang Indonesia, namun ditolak. Ini sebagai contoh penolakan terhadap orang yang bukan dari kloter yang sama walaupun dia itu adalah orang Indonesia. Saudaraku, yang anehnya yang menolak itu adalah petugas haji Indonesia yang bertugas di Madinah, bukan dari petugas kerajaan Arab Saudi. Teratur, tertib, hitung satu persatu oleh petugas hajinya. Saudaraku, sekarang kita sudah berada di tempat antrian yang ketiga. Tempat antrian ketiga ini kita akan menuju nanti tempat pengelompokan orang yang akan masuk ke raudah dalam kondisi duduk berombongan menghadap ke pintu raudah. Saudaraku, walaupun kita dapat antrian pada malam hari, namun namanya kota Madinah itu tidak ada istilah tidak panas, walaupun siang malam tetap panas. Oleh karena itu dibantu dengan semprotan air, kipas air yang dapat menyejukkan kita antri di
depan pintu Raudah. Dan inilah dia, kita sudah berada sekarang ini di tempat antrian keempat, yaitu di mana kita disuruh duduk berombongan menghadap ke pintu Raudah langsung, dan dari sinilah nanti kita langsung masuk ke ruangan Raudah dan kita bisa melaksanakan sholat 2 rakaat dan berdoa di sana, yang doa-doa kita insya Allah mustajab. Saudaraku, Raudah ini adalah suatu tempat dalam Masjid Nabawi yang letaknya ditandai dengan tiang-tiang putih yang berada di antara rumah Aisyah dan mimbar Nabi. Ukurannya dari arah timur ke barat 22 meter dan dari arah selatan ke utara 15 meter. Tempat ini disebut Nabi di dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, di antara rumahku dan mimbarku adalah Raudah atau taman di antara taman-taman surga. Raudah adalah tempat di mana doa-doa kita diijabah. Di Raudah ini terdapat mihrab Nabi dan mimbar Nabi, dan juga terdapat tiang-tiang putih yang semuanya memiliki sejarah pada masa dulunya. Mimbar Nabi ini kelihatan agung dan tidak puas-puasnya kita memandang. Di Raudah ini kita juga bisa melihat jendela rumah Nabi yang sekarang menjadi makam Nabi. Dan beginilah suasana di Raudah. Saudaraku, kita bisa melihat orang lagi sholat dan berdoa di Raudah. Dan bagi yang tidak bisa masuk ke Raudah, ada kalanya para jamaah haji itu pergi ke sisi lain yang mana dibatasi dengan sekat, di mana di sini para jemaah haji bisa berdoa menghadap ke Raudah. Inilah dia suatu tempat di ruangan Masjid Nabawi yang bisa kita lihat bersebelahan dengan Raudah. Dari sini kita tidak bisa masuk, cuman kita bisa melihat dari kejauhan, dan di sini banyak orang berdoa menghadap ke Raudah. Inilah dia suatu lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terdapat hall atau plafonnya yang bisa dibuka dan ditutup. Setelah kami selesai sholat dan berdoa di Raudah, kami menuju makam Rasulullah, makam Abu Bakar, dan makam Umar. Makam ini dulunya adalah rumahnya Aisyah atau Maksurah. Setelah masjid ini diperluas, makam ini termasuk di dalam bangunan Masjid Nabawi. Di makam ini kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Salatu wassalamualaikum ya Rasulullah. Ini adalah pintu makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini adalah pintu makam Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Dan pintu yang terakhir ini adalah pintu makam Umar bin Khattab atau disebut juga Amirul Mukminin. Ini dia pintu Umar bin Khattab. Di sebelahnya Abu Bakar dan sebelahnya lagi adalah makam Nabi.